Kisah Nabi Muhammad bagian 86, Bani Koinuka. Mereka kemudian menangis dan saling berangkulan antara kaum Aus dan kaum Khazraj, kemudian meninggalkan tempat bersama Rasulullah dengan penuh ketaatan. Allah telah memadamkan dari mereka tipu daya musuh Allah, Ibnu Qais. Itulah apa yang dilakukan dan diupayakan oleh Yahudi untuk menimbulkan keresahan dan permusuhan di tengah-tengah kaum Muslim, dan menghalangi jalan dakwah Islam. Dalam hal ini mereka memiliki berbagai program. Mereka menebarkan berbagai isu, beriman pada pagi hari dan kufur di sore harinya, untuk menanamkan benih-benih keraguan di dalam hati kaum yang lemah. Mereka mempersempit jalan-jalan kehidupan terhadap orang yang memiliki hubungan keuangan dengan mereka. Apabila mereka mempunyai tanggungan hutang kepada orang mukmin dan tidak dapat melunasinya, mereka mengatakan, sesungguhnya hutangku kepadamu hanya kubayar ketika kamu masih berada di atas agama nenek moyangmu. Apabila kamu telah keluar dari agama nenek moyangmu, tidak akan kubayar lagi. Mereka melakukan itu sebelum perang Uhud, sekalipun mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat tetap bersabar atas hal itu semua, agar mereka mau sadar. Di samping untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri. Tetapi, mereka tidak melihat bahwa Allah telah menolong orang-orang yang beriman di medan Badar dan mereka telah memiliki kekuatan dan kewibawaan orang-orang yang jauh maupun yang dekat. Maka mereka menyatakan kejahatan dan permusuhannya secara terang-terangan. Orang Yahudi yang paling dengki dan paling jahat adalah Sa'ad bin Ashraf, sebagaimana halnya Bani Koinuka merupakan kelompok yang paling jahat di antara ketiga kelompok Yahudi. Bani Koinuka tinggal di dalam Madinah. Profesi mereka adalah tukang sepuh dan pembuat bejana. Dengan profesi tersebut setiap orang dari mereka memiliki alat-alat perang. Jumlah prajurit mereka adalah 700 orang. Mereka adalah Yahudi Madinah yang paling berani dan Yahudi pertama yang melanggar perjanjian. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar, ulah mereka semakin brutal. Mereka membangkitkan keributan dengan mencela dan mengganggu setiap muslim yang mendatangi pasar mereka, sampai mereka berani mengganggu para wanita kaum muslimin. Tatkala kejahatan mereka sudah memuncak, Rasulullah mengumpulkan mereka, menasehati mereka, dan mengajak mereka kepada kebenaran. Tetapi kejahatan dan kesombongan mereka semakin menjadi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dari jalur Ibnu Abbas. Berkata, setelah Rasulullah berhasil menundukkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Koinuka dan berkata, wahai orang-orang Yahudi, masuklah ke dalam Islam sebelum kalian ditimpa oleh apa yang telah menimpa kaum Quraisy. Mereka mengatakan, hai Muhammad, janganlah engkau membanggakan kemenangan terhadap kaum Quraisy, mereka itu tidak mengerti ilmu peperangan. Seandainya kami yang engkau hadapi dalam peperangan, niscaya engkau akan mengetahui siapa sebenarnya kami. Kemudian Allah menurunkan ayat, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini, dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Surah Ali, Imran pukul 3:12. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surah Ali, Imran pukul 3:13. Makna jawaban dari Bani Koinuka itu merupakan pernyataan terbuka untuk berperang. Tetapi Nabi menahan amarahnya dan bersabar, demikian pula kaum muslimin. Mereka menunggu sampai orang-orang Yahudi berbuat kejahatan melampau batas. Orang-orang Yahudi dari Bani Koinuka bertambah berani. Tidak lama kemudian mereka berbuat kerusuhan di Madinah. Mereka berusaha untuk membinasakan kaum muslimin dan menutup celah-celah kehidupan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari Abu Aun bahwasanya seorang wanita Arab datang ke pasar Bani Koinuka untuk menjual barang dagangannya. Dia mendatangi tukang sepuh dan duduk di sana.
Tiba-tiba beberapa orang Yahudi menginginkan wanita itu untuk membuka penutup mukanya. Tetapi wanita itu menolak. Tanpa diketahui oleh wanita itu secara diam-diam tukang sepuh itu menyangkutkan ujung pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita Arab itu pada bagian punggungnya. Ketika wanita itu berdiri terbukalah aurat bagian belakangnya. Orang-orang Yahudi yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Wanita itu kemudian berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan itu salah seorang dari kaum muslimin menyerang tukang sepuh Yahudi itu dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi yang berada di tempat itu kemudian mengeroyoknya dan membunuhnya. Peristiwa itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi dari Bani Koinuka. Melihat peristiwa biadab yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari Bani Koinuka, Rasulullah hilang kesabaran. Beliau menyerahkan urusan Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir, menyerahkan bendera kaum muslimin kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, dan bersama tentara Allah beliau berangkat menuju Bani Koinuka. Ketika Yahudi dari Bani Koinuka melihatnya, mereka segera berlindung di dalam benteng-benteng mereka. Bersambung bagian 87.